ini ada cerita yang menarik. Banten dulu ketika menjadi bagian dari Jawa Barat itu tidak ada apa-apanya. Hari ini dia juara 3 fiskal nasional, mengalahkan Jawa Tengah, Banten. Jadi sebenarnya dalam banyak hal saya menyebut bahwa pemekaran itu sebenarnya lebih ke teknis birokratis, ekonomis, bukan politik sebenarnya. Teknokratis ya. Sobat, jumpa lagi dengan saya Nur Hidayat Sardini, NHS dalam Gazebo NHS. Saya kedatangan senator, anggota Dewan Perwakilan Daerah Jawa Tengah. Saya akan sapa Dr. Abdul Khalik, SH, MSI. Assalamualaikum Bang NHS, Assalamualaikum sahabat semua. Iya, waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini saya lihat keliling-keliling terus ya. Itulah tugas kita, memang begitu, harus muter ke Jawa Tengah. Ya. Senator Jawa Tengah. Senator Jawa Tengah pasti ada 4 ya, setiap provinsi kan. Betul, betul. Saya terus saja agak terhenyak juga waktu Pak Khalik muncul 4 peroleh suara terbanyak di Jawa Tengah. Padahal DPD kan enggak kecil suaranya. Pasti di atas 1 juta ya. Betul, betul. Pak Khalik nomor, kalau di Jawa Tengah nomor 4. Nomor 4. Di Indonesia nomor 7. Bukan main. Terbanyak. Karena memang kita pemilihnya banyak. Betul, betul, betul. Dan itu sebenarnya bisa bergaining ya untuk jadi ketua atau elitnya ya. Kalau dasarnya suara sebenarnya mungkin. Harusnya ya. Iya, coba begitu urusan internal. Jadi apa ya istilahnya? Jadi struktur gitu ya. Tidak dipertimbangkan ya. Tidak, itu karena ada mekanisme tersendiri yang dan tidak mengikat jumlah suara-suara. Tapi ya luar biasa. Orang kan dari pojok akhirat sana ya, Pak Khalik ya. Cilacap kan? Cilacap ujung perbatasan dengan Jawa Barat. Oh, Majenang dong? Iya, Cipari Majenang. Luar biasa. Cilacap Barat. Jadi orang kampung lah ya. Iya. Tapi Jawa Tengah kan besar loh Pak. Iya kan? Bagaimana ceritanya bisa merambah seluruh wilayah tanpa sejengkal pun terlewati pada waktu kampanye ya? Iya. Apa kuncinya Pak? Pertama ini terima kasih saya diundang oleh Bang NHS. Terhormat sekali saya. Ini juga susah sekali ya. Janji kita 6 bulan ya. Iya. Masya Allah, tapi saya justru berterima kasih. Oke. Iya. Jadi kembali ke pertanyaan Bang NHS. Ini mungkin sebuah proses takdir yang semula memang saya sendiri tidak terlalu fokus ke DPD. Karena saya selama puluhan tahun saya ada di dapurnya DPR. Di staf ahli Badan Legislasi. Dan di sana mengolah banyak legislasi termasuk soal DPD. Baru kemudian tahun 2013 saya mulai interaksi dengan DPD. Dan saya menemukan memang ternyata maksud para amandir kemarin membentuk DPD, saya lihat ada benarnya, yaitu untuk menyeimbangkan parlemen agar tidak dominasinya politik ansih, tetapi ada perspektif yang lebih objektif, yaitu calon perseorangan yang namanya Dewan Perwakilan Daerah. Kan kalau konsepnya kan, kalau DPR RI atau DPR politik, ya itu karena perwakilan politik. Betul. Based on politics ya. Betul. Tapi kalau DPD model senator lah. Betul. Di Amerika mewakili daerah. Perwakilan daerah. Betul. Itu bisa. Dan besar kecil sama. Betul. Lebih dari sekedar politik gitu ya. Tapi seluruh kepentingan ya, multi kepentingan, di atas kepentingan. Betul, betul. Tapi kepentingan kalau bangsa dan negara ini kepentingan daerah, mewakili kepentingan daerah. Tapi rentang panjang di DPR tadi sebagai tenaga ahli, ya, saya juga pernah jadi tenaga ahli DPR cukup lama ya, sambil kuliah. Kenapa akhirnya jatuhnya tidak ke DPR? Iya. Tetapi malah DPD? Tadi Bang, saya menemukan bahwa di DPD ini ternyata
alur kerjanya sebenarnya bisa melengkapi DPR. Kenapa perspektif yang dibangun DPD adalah berbasiskan objektivitas. Saya berapa kali terlibat di penyusunan RUU dari DPD yang menyusun para pakar. Jadi berangkat dari sebuah kondisi objektif, baru kemudian masuk ke proses politik. Nah, ini yang bisa melengkapi DPR kalau tadi DPR kan basisnya politiknya dulu biasanya. Kalau ketemu dengan yang lebih objektif, maka akan ada komplementasi yang bagus. Nah, saya lihat itu. Nah, cuma memang masih perlu proses lagi untuk bisa kolaboratif. Itulah kenapa saya sebelum maju ke DPD, saya disertasi saya tentang itu. Jadi saya bicameral ya. Saya ingat bicameral. Betul. Temanya adalah tentang sengketa kewenangan legislasi DPR dengan DPD. Jadi persis itu menyoal soal. Jarang memang yang angkat itu, Pak. Ya banyak yang mengangkat tentang DPD. Iya. Tetapi sudut pandang, ya kan? Iya. Apa yang saya baca dari disertasi Pak Halik di buku itu, itu sebetulnya bukunya ada di situ ya. Itu agak beda memang. Iya, saya memang melihat dua institusi ini ketika berinteraksi. Kadang teman-teman membuat penelitian hanya masing-masing DPR sendiri, ini sendiri. Betul. Saya membuat ketika mereka berinteraksi, saya membandingkan strukturnya, membandingkan sejarahnya, semuanya saya ulas di situ. Jadi kelihatan sebenarnya apa bagusnya lembaga ini, dan kesimpulan saya mestinya harus kolaboratif atau sinergis. Harus kolaboratif. Kendati pun Pak Halik tahu ya, sudah menimbang, apalagi jelas DPR RI itu penuh ya, kuat ya secara kewenangan. Kendati pun sebenarnya tergantung juga pada cara bagaimana senator bermain ya. Betul. Dan tampaknya itu Pak Halik akan memainkan itu ya. Yang dimainkan itu. Saya kalau kebetulan saya memang punya basis kajian akademis tentang DPD, saya tidak pernah risau dengan orang berdiskusi tentang kewenangan DPD yang terbatas. Bagi saya tidak. Saya justru ingin mengambil tupoksi DPD yang bisa bermanfaat untuk daerah dan Indonesia. Dan itu yang kemudian jadi fokus cara kerja saya dalam melihat konstituensi saya. Ya, saya lihat dari pemberitaan gitu, ya lepas dari apapun di Jawa Tengah tampaknya Pak Halik yang menonjol saya lihat. Ya, karena kebetulan saya banyak mendapatkan aspirasi, sehingga saya harus merespon itu. Karena tugas seorang senator, tugas seorang wakil rakyat menyuarakan itu. Tapi malah menurut saya bagus juga karena tahu celah gitu ya, kelebihannya, kelemahannya. Tetangganya adalah DPR RI. Betul. Tahu kelebihan, tahu kelemahannya. Nah, Pak Halik masuk di situ ya. Ya, tadi saya mengeksplorasi, fungsi. Misalnya begini, anggota DPD RI itu mewakili seluruh provinsi Jawa Tengah. Dapilnya satu provinsi. Sementara teman-teman DPR, dapilnya hanya kabupaten kota, bisa 2, 3 gitu kan. Nah, jadi kami bisa punya zoom soal Jawa Tengah secara keseluruhan. Teman-teman DPR kadang tidak sempat atau mungkin belum melihat Jawa Tengah secara keseluruhan. Nah, dari sini kita bisa punya hasil, apakah itu pengawasan, apakah aspirasi, bisa lebih komprehensif bicara Jateng, tidak parsial. Saya kalau lihat Pak Halik itu sama seperti koleganya Pak Halik yang kebetulan saya kenal baik, Senator Papua Barat, Pak Philip. Mawafat. Sahabat beliau, sahabat saya, dan beliau juga seorang akademisi. Betul. Dan juga punya pengacara. Dan dulu penyelenggara pemilu. KPU Papua Barat. Salam deh kalau ketemu sama dia ya. Itu jelas sekali dia. Saya satu grup dengan dia di WA Papua. Itu aktif banget dan memediasi hal-hal yang kadang-kadang DPR aja nggak lakukan. Betul. Di situ letak menurut saya ketika kita bisa berkonstituensi dengan baik, ada ruang. Yang tadi tidak dilakukan oleh teman-teman DPR, DPD bisa mengisi. Karena tadi kita sebenarnya itu dua lembaga ini harus saling komplementer untuk bisa lebih optimal dalam fungsi perwakilan kita. Tidak mengeluh aja. Betul. Tidak meratapi keadaan, dan saya rasa orang itu bukan soal kewenangan. Tapi peran fungsi, apa yang dia bisa mainkan. Fungsi beroutput kepada peran. Karena kesosokan juga mempengaruhi sekali. Betul. Dan orang seperti dua orang yang saya sebut tadi, Pak Halik dan Pak Philip, itu lebih aktif daripada DPR-nya sekalian. Di dapil masing-masing ya. Kita tidak tahu sih DPR yang lain, tapi saya lihat menonjol sekali peran itu. Pak Halik,
apa sih yang tampak dari Jawa Tengah dalam penglihatan Pak Holil? Itu dia. Jadi karena tadi kami punya Zoom satu provinsi, saya mengawalinya dengan ingin melihat. Pertanyaan saya adalah apakah pembangunan Jateng itu sudah berada dalam track yang benar? Yang kedua, apakah hasil pembangunan Jawa Tengah selama ini memang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Jateng secara lebih merata? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Ya, kemudian kebutuhan pembangunan Jateng ke depan seperti apa? Dengan 3 pertanyaan ini saya kemudian melakukan fungsi pengawasan. Dan hasilnya memang masih berproses, tapi di sektor ekonomi saya sudah uji publik, saya undang pakar dari Undip, dari Unsur, dari UNS, yang dari ada di Jawa Tengah, ya, dan juga dari Jakarta, dari Indef, untuk memberi perspektif yang lebih netral. Kalau yang pertama tadi apa jawaban yang sudah hampir 3 tahun Pak Holil? Ya, pertama begitu kita, dan saya melakukan ini basisnya adalah data statistik. Pasti saya lihat juga. Saya sudah hampir 8 kali, saya setiap kali reses biasanya ketemu dengan BPS dulu. Apa nih perkembangan terkini tentang Jawa Tengah by statistik untuk saya bisa melihat Jateng. Nah, ternyata Jawa Tengah itu, kalau saya sebut itu sering istilahnya adalah tidak layak sebagai sebuah provinsi. Oh ya? Kenapa? Saya melihat dari segi populasinya. Karena kita itu 36,7 juta penduduknya. Penduduk 36,7 juta. Itu wilayah kita 35 kabupaten kota dengan luasnya sekitar 32.000 meter persegi. Iya, 800 meter persegi. Ya, oke. Nah, belum layak. Sudah tidak layak. Tidak layak. Tidak layak. Iya, kenapa tadi? Populasinya saya sebut. Oke. Karena wilayah, populasi, penghuninya. Ya, karena saya sering mengkomparasi loh, kalau penduduk seperti ini di banyak tempat itu negara, Bang. Australia itu satu benua hanya 25 juta. Satu benua. Saya sering menyebut juga Arab Saudi. Satu negara hanya 31 juta. Satu agama lagi. Ya, artinya ini negara, Bang. Maksudnya perspektif melihatnya harus besar gitu loh. Sebab kalau tidak, mungkin ada bagian yang tidak kelihatan. Dan itu terkonfirmasi. Data-data ekonomi Jateng didominasi sebagian kawasan utara yang lebih berkembang. Ada kawasan lain seperti selatan, itu tidak terlalu. Itu bagian dari kesenjangan ya? Iya, ada disparitas. Betul. Lebih ke Pantura? Iya, lebih ke Pantura. Karena memang faktor sejarah. Sepanjang Rembang, sepanjang Brebes ya? Betul, karena sejarah bukan cuma Indonesia atau Jawa, memang dulu dimulainya dari utara. Dendes kan membuat jalur Anyer Panarukan. Dan itulah yang membuat bergeraknya ekonomi Pantura. Tapi bukankah perkembangan kota, pulau biasanya memang linear? Iya. Memang selalu ada mulai dari pesisir sebagai ininya. Ya. Kalau enggak sumber air, ya kan, laut pasti. Nah itu kan membujur tuh. Betul. Dan pergerakan budaya Jawa juga dari situ tampaknya. Ya, penyebaran banyak hal, bukan cuma budaya, agama juga banyak mulai dari sini. Kesenjangannya atau disparitasnya kalau dalam gambaran Pak Holil sedemikian mengkhawatirkan? Ya, saya berangkat salah satunya data soal kemiskinan. Kemiskinan Jawa Tengah ini, saya merujuk data yang saya pegang adalah kuartal ketiga tahun 2021. Sampai kuartal ya? Ya, tidak jadi 1 tahun saja ya? Ya, ini yang pas terakhir saya pegang itu masih 11,7%. Oh. Nah, memang kalau dilihat di angka provinsi miskin yang biasanya kategorinya di atas 15%, Jateng itu tidak termasuk. Karena yang miskin 15% ke atas ya, dianggap besar ya. Cuma ketika dikali populasi ini kelihatan besar. Hasilnya kita 4,1 juta. Berapa persen itu Pak dari populasi? 11,7% dari provinsi, dari 11,7%. 11,7 lah ya. Itu kalau secara Indonesia? Nah itu dia. Ketika kita bandingkan dengan banyak daerah lain, angka 4,1 juga besar. Karena banyak provinsi penduduknya hanya 1,3 juta, seperti Maluku Utara, Gorontalo juga cuma 1,2 juta. Papua Barat malah cuma 600.000 penduduknya. Jadi artinya jumlah penduduk miskin kita itu bisa berkali-kalinya provinsi lain jumlah penduduknya loh. Nah inilah kenapa saya mengingatkan bahwa ini memang tidak layak tadi frame-nya ya, frame-nya. Nah karena itu kemarin kita simulasikan untuk bisa mengakselerasi ini, mendorong pertumbuhannya agak lebih merata,
saya membuat simulasi, ternyata akan lebih seimbang dan akseleratif kalau dibagi 3 zona. Jawa Tengah ini. Jawa Tengah, zona utara. Oke, itu zona utara. Ya, seluruh kabupaten yang punya pantura. Berada di utara. Porosnya dari Brebes sampai ke Rembang. Ya, porosnya adalah Semarang. Poros sebagai sentral pertumbuhannya. Nah, yang kedua adalah Jateng Selatan. Itu Kedu dan Banyumas. 10 kabupaten. Jadi mulai dari Cilacap sampai ke Purworejo di selatan. Di sininya mulai dari Magelang sampai ke Temanggung. Nah, ini itu yang ketiga. Jateng ketiga Jateng Timur. Jateng Timur. Atau Solo Raya. Solo Raya. Ya, ini sebagian wilayah mulai Solo sampai ke Boyolali dan seterusnya. Nah, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo. Jadi minus Pantura plus Pantura plus Kedu, Banyumas. Iya. Solo Raya. Solo Raya. Jadi kan minus itu jadi mereka. Iya. Dan karakternya beda-beda itu, Bang. Misalnya kalau karakter di utara memang sudah kuat dengan infrastruktur dan juga industri manufakturnya. Kita punya banyak kawasan di sini. Sejak dulu. Sejak zaman kolonial sekalipun. Betul. Nah, dan infrastrukturnya mulai jalan tol, pelabuhan, semua ada. Nah, nggak khawatir di situ. Udah nggak khawatir. Cuma resiko ekologisnya. Ini yang juga lebih dulu berat tantangan di paling utara. berat. Karena kan permukaan tanah turun, air naik, abrasi juga meningkat. Betul. Nah, seperti Pekalongan, sepanjang Pantura, mulai dari Tegal ya, sampai ke sini. Gitu, ya. Nah, kemudian di Jateng Selatan, karakternya adalah di agro, wisata, dan maritim pantai selatan. Ini sekarang Jateng suka lupa nih, punya maritim pantai selatan. Mulai dari Cilacap sampai ke Purworejo. Cilacap kan secara kemaritimannya kuat sekali. Sangat kuat dan potensinya besar sekali. Pelabuhan alami. Pelabuhannya sejak tahun 1800 namanya Tanjung Intan sudah menjadi pelabuhan ekspor oleh Belanda. Betul. Jadi memang punya sorry Ustaz, lalu lintas dunia. Kalau tidak masuk ke Selat Sunda lalu ke Pantura dan atau berasal dari Selat Malaka, masuknya kan pasti ke selatan. Betul. Dan selatan itu adalah Tanjung Intan, Cilacap. Betul. Itu secara maritim kita ke sana. Betul, dan ini kalau bisa diakselerasi pengembangan Jateng Selatan tadi mulai agro, wisata dan maritim pantai selatan atau agro maritim, ini akselerasinya akan sangat bagus. Kalau gitu selama ini apa masalahnya di sana? Ya, memang selama ini itu Jawa Tengah itu punya rezim perencanaan pembangunannya itu dibagi menjadi zona-zona. Ada zonanya kurang sekitar 7 atau 8 ya. Mulai ada, kalau selatan adalah Banyumas Cakep, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen. Seruling Emas. Ya, itu salah satunya. Kemudian ada Purwomanggung. Ya, Purworejo, Magelang, Wonosobo, Temanggung. Padegen ya. Ya, di sini ada Wanarakuti, ada Petalong, ada segala macam lah. Dan ternyata ketika kita simulasikan, model ini berapa diantaranya malah diskonektif. Misalnya contoh nih, Banyumas Cakep dan Purwomanggung sebenarnya satu kawasan yang kalau diintegrasikan jauh lebih bagus ketimbang mereka sendiri-sendiri. Misalnya kemarin saya mensimulasikan dengan adanya bandara Kulon Progo yang letaknya persis di dekatnya Purworejo, Jogja Baru, maka ada peluang 21 juta wisatawan. Wisman. Iya, baik wisman maupun domestik yang di situ. Dan flow-nya bisa mulai dari ke Magelang, Borobudur, ke barat ke Dieng, turun ke Baturaden, terus ke pantai selatan Jawa. Jadi flow-nya akan melingkar. Nah, selama ini belum seperti itu. Nggak pernah serius dipikirkan kali ya. Betul. Selain soal tadi, kabupaten kota seringkali juga terjebak kepada pola pikir daerah masing-masing. Tidak kolaboratif. Nah, ini problemnya di situ. Padahal sekarang itu governance lalu menjadi governance, itu adalah kolaboratif governance. Betul sekali. Itu dua. Yang tiga adalah Solo dan sekitarnya. Jateng Timur atau Solo Raya juga punya karakter khas. Budaya pasti. Ya, selain punya sejarah panjang, juga perdagangan,
dia sekarang itu sudah mendekati konsep aglomerasi. Jadi gampangnya seperti Jabodetabek. Jadi Solo itu bandaranya di Boyolali. Industrinya banyak berkembang di Sukoharjo, kemudian di Karanganyar, kemudian suplai logistik pangannya dari Klaten dan Wonogiri. Nah, jadi Solo kan kecil kotanya. Kalau tidak dibangun kolaborasi kawasan, lama-lama Solo juga bisa kesulitan. Iya, buffer region itu. Betul. Iya. Dan orang yang bekerja di Solo banyak tinggal di komuter ya. Suburbannya atau di komuter. Karena kan sentralnya ada di Solo. Betul. Surakarta kita sebut. Iya. Lalu periferalnya daerah-daerah di sekitarnya. Betul. Gitu ya. Dan ini harus dirancang menjadi kolaboratif. Kalau juga. yang sejenis tadi, Pak Khalid, Pak Senator, untuk yang daerah 2, zona 2 tadi? Yang Jateng Selatan? Jakarta ya, Jateng Selatan. Iya. Sentralnya di mana? Itu di Purwokerto. Purwokerto. Iya, Purwokerto. Sebagai kan salah satu poros Jateng Selatan. Dan memang jangkauan transportasi sebenarnya tidak ada masalah. 24 jam bisa jangkau, apalagi bandara. Betul. Walaupun sekarang bandaranya agak mati suri ya. Iya, sebenarnya kalau di Jateng Selatan itu ada pembagian yang sangat bagus. Misalnya ada kawasan yang bisa dikembangkan industri manufaktur yaitu Cilacap. Sekarang sudah punya kawasan industri juga berkembang terus. Pelabuhan ada, bandara ada, kemudian rel kereta juga ada. Sangat, iya. Yang lain itu kayak Purwokerto bisa menjadi kota jasa dan perdagangan serta pendidikan. Yang lain adalah agro, suplai argonya, agro pertaniannya dan wisatanya. Dan industri juga nggak kalah. Betul. Seperti di Purbalingga. Oh iya. PMA kan banyak sekali. Betul. Penanaman asing. Di Purbalingga juga industri berkembang. Wisatanya juga bagus. Hanya kalau berpikir menjadi daerah manufaktur, ada risiko ekologis. Karena memang betul geografinya tidak menunjang. Tidak menunjang. Selain tadi penunjang infrastrukturnya seperti bandara, pelabuhan sudah itu ada. Ya. Kan existing sudah ada. Sudah. Ya, betul. Nah, tinggal bagaimana dibuat flow-nya yang kawasan ini. 3 kawasan atau 3 zona yang Pak Senator sebut tadi, Pantura, Jateng Satula itu, Jateng Utara ya, kemudian Jateng Selatan dan Jateng Timur. Profil mereka, misalnya Pak, ekonomi, kapasitas daya beli masyarakat, kalau mau dikaitkan dengan pilkada nanti juga nilai politik uang gitu ya, lalu kemiskinan, lalu nilai tukar petani, nelayan dan semacam. Selama ini evaluasi Pak Senator? Justru inilah salah satu kuncinya. Jadi begitu dipetakan menjadi 3 kelihatan bahwa di mana sih misalnya soal kemiskinan tuh, ternyata sebagian besar bertumpuk di selatan. Kalau ada peta hijau, kuning, merah yang paling banyak tuh justru di selatan. Paling pekat. Ya sekarang yang juara kan Kebumen. Sebelumnya Wonosobo. Jadi memang selatan itu agak kental dengan itu. Karena itu ketika dia di klaster, intervensinya nanti bisa lebih fokus untuk mengatasi kemiskinan. Dan di prosentasenya kelihatan, angka kemiskinan lebih tinggi di selatan, kemudian utara lebih kecil, timur agak... Dan itu memang yang menunjukkan profil ketimpangannya ya? Itulah kenapa ada disparitas itu. Nah, selain itu soal potensi ekonomi tadi, soal nilai tukar, soal apa, ternyata memang tetap dominan utara. Baru kemudian timur, baru selatan. Karena memang ada karakter yang khas. Sekali lagi kalau kita berharap ekonomi Jateng sumbunya hanya Semarang, agak sulit untuk bisa mengangkat zona yang lain. Karena tadi perlu ada zona dibuat pusat pertumbuhan baru Purwokerto di selatan, supaya bisa mewarnai kawasan ini, dan Solo Raya diperkuat konteks integrasi kotanya. Tapi per zona Pak ya? Per zona. Dan tadi tarikan yang selatan itu lebih kuat dengan ekonomi Jogja, baik dengan timur maupun dengan selatan. Suka nggak suka ya? Suka nggak suka, karena ekonomi tidak melihat aspek administrasi. Kan sejak zaman dulu, sejak zaman Mataraman, ya kan memang ke sana. Iya. Kendati pun diobrak-abrik melalui dan hari ini Giyanti, ya. Kita punya Borobudur, punya Prambanan, punya Jateng, tapi seperti punya Jogja. Nah, orang berwisata ke Borobudur nginepnya di Jogja. Makanya tadi kita ingin tarik. Kalau sudah ke Borobudur nggak lengkap kalau nggak ke
Dieng. Kalau sudah ke Dieng rugi dong kalau nggak ke Baturaden. Paket wisatanya betul, flow-nya seperti ini, flow-nya. Nah, inilah yang kemudian membuat pengintegrasian kawasan dan zona itu menjadi penting untuk dibuat menjadi kebijakan di Jawa Tengah. Sorry Pak, ini bukan senator urusan sebenarnya, biar saya aja. Saya ngamati enggak ada itu pejabat-pejabat kita yang di Jawa Tengah ngebicarain sedetail itu. Ya mungkin belum tertarik karena sudah terbiasa dengan frame yang ada barangkali. Belum ini. Kok sudah 50-an tahun ya, namanya enggak. Oke. Nah, ya. Apa yang bisa Pak Senator rencanakan dari itu? Apakah masalahnya satu kepemimpinan, yang kedua pengelolaan area, atau misalnya lazim misalnya dalam kasanah redistricting gitu ya, pemekaran itu ada istilah span of controlnya. Pusat pertumbuhannya nggak terurus karena jalur pemerintahannya, jalur pembinaannya, ordinasi dan subordinasinya kurang. Iya, tiga-tiganya memang itu terkonfirmasi. Oh ya? Iya, pertama misal soal kepemimpinan. Kita memang belum melihat secara kuat ya, ada kepemimpinan yang bisa berbasis Jawa Tengah. Kalau saya bahasnya apa? Agro dan maritim. Jadi kepemimpinan Jawa Tengah harus bicara ini sebagai kekuatan. Jadi kalau Jateng ingin mandiri, kekuatannya di agro dan maritim. Manufaktur tentu, tapi itu sebagai penunjang. Yang kedua, spin of control itu juga iya. Kenapa? Karena dulu Jawa Tengah itu kan dibagi berapa karesidenan, menunjukkan betapa besarnya itu. Dan Pak Gubernur berapa kali saya lihat juga yang berkantor di Purwokerto atau berkantor di mana. Tapi itu menunjukkan memang itu luas. Nah, inilah mengapa kita memang perlu berpikir juga banyak aspirasi masyarakat soal pengembangan provinsi. Nah, tetapi harus dipahami kalau saya bicaranya ini hanya soal teknis birokrasi. Nah, ada aspirasi misalnya di Jawa Tengah sering muncul di media, bagaimana kalau ada pengembangan provinsi? Menurut saya itu perlu kita pikirkan. Pak, ya. Itu satu dari sekian jalan kali ya? Salah satunya karena tadi frame-nya kita besar, 36,7 juta. Katakanlah tadi misalnya ada 3 zona. Kalau dibagi 3 zona rata-rata hampir 12 juta. Orang Malaysia aja penduduknya 16-an juta loh. Iya, kisaran 30-an lah dia. Separuh di antaranya. Tapi intinya tadi, Provinsi DKI saja itu cuma 8 jutaan. Jadi kalau kita dibagi 3 misalnya menjadi 12-an, itu masih provinsi besar ini secara populasi. Tapi yang lebih penting sebenarnya tadi, ketika ada dibuat pusat pemerintahan, penanganannya menjadi lebih terfokus, kemudian alokasi kebijakannya juga bisa menjadi lebih ini, dan dalam kebijakan fiskal Indonesia satuannya provinsi. Jadi saya sering membandingkan lah, Jateng itu kalau dihitung angka APBD-nya sekarang kan sekitar 24 triliun. Saya hitung kabupaten kota itu jumlahnya se-Jawa Tengah kisaran 80 triliun. Itu berarti 104 triliun. Ditambah dana desa 7 triliun. Jadi di kita kurang lebih 111 triliun Jawa Tengah. Cuma kalau itu untuk hitungan sebuah 37,6 juta itu menjadi kecil juga. Karena ini negara populasinya. Nah, yang kedua ada perbandingan. Kalau Jateng 24 triliun, provinsi lain yang lebih kecil misalnya hanya 3 atau 4 triliun. Tapi kalau penduduk yang provinsi APBD 3 triliun hanya 1 juta, satu orang punya 3 juta. Tapi kalau kita 37,6 juta, APBD 24 triliun, satu orang nggak sampai 1 juta. Ini dibagi habis. Betul. Oleh oleh banyaknya populasi. Betul. Per kapita kita menjadi. Jadi artinya ini. Based on human being itu tidak dapat. Ya. Dan itulah tadi kenapa kita perlu berpikir. Mari kita kaji. Saya ingin mengajak untuk itu tadi mengkaji. 3 provinsi tadi, ya tadi 3 zona tadi dapat misalnya dikonversi menjadi satu, masing-masing jadi satu provinsi. Kalau dia kaji itu sangat memenuhi. Pertama dari syarat administrasinya minimal 5 kabupaten kota, semuanya terpenuhi. Lebih dari 5 daerah dari segi otonom. Populasinya juga begitu, sangat SDM-nya juga sangat melimpah, sumber dayanya juga sangat melimpah. Nah bahkan saya kalau mengistilahkan
kalau provinsi di Jateng atau Jateng misalnya dikembangkan provinsinya, kita hanya perlu status saja. Karena semuanya sudah ada. Tidak perlu membuat hal-hal apa. Kalau provinsi kadang kan belum ada ini dibuat, ini enggak, semuanya sudah ada. Sorry Pak, ini kan kalau didengar oleh semua orang akan penjelasan Pak Senator ini, ya kan? Saya kira akan setuju deh. Ya kan? Ya, tapi lagi-lagi saya bicara data. Iya. Data dan kerangka solusi. Iya. Kerangka solusi yang dibutuhkan. Iya. Jadi kalaupun step pertama itu adalah zona ekonomi diperkuat di 3 zona. Tapi akan lebih bagus lagi kalau juga dikuatkan untuk menjadi daerah otonom baru yang mandiri. Desentralisasi dimandirikan. Iya. Sehingga dari segi fiskal nanti jauh lebih mendapatkan pemihakan. Kalau gitu, Anda kata jalan lain hingga jatuhnya tidak hanya provinsi misalnya, ya kan berarti kepemimpinan juga, efektivitas kepemimpinan di level kabupaten kota dong. Nah, itu salah satu, saya nanti akan uji sahih juga, hasil pengawasan. Kalau kemarin ekonomi, sekarang pemerintahan. Katakanlah kita belum bicara provinsi, yang bicara zona, ke depan kita membutuhkan, ini baru temuan awal, untuk menghidupkan kembali pembantu gubernur. Jadi misalnya pembantu gubernur untuk zona selatan dan pembantu gubernur untuk zona kalau timur. Jalan keluarnya bukan provinsi. Ya, dan kenapa itu? Karena tadi supaya lebih fokus. Ya, memperpendek jarak. Betul. Artinya alamatnya kepada orang. Betul. Dan memastikan kolaborasinya. Ya. Kenapa begini? Misalnya tadi, kalau Jateng Selatan dengan agrowisata dan maritim, tadi flow-nya jalur emasnya dari Kulon Progo, kemudian ke Borobudur, ke Dieng, ke Baturaden, ke Pantai Selatan, itu membutuhkan kolaborasi antar kabupaten. A berbuat apa, B berbuat apa. Siapa melakukan apa? Betul, dan itu harus dikawal. Didokumenkan bahwa ini kita membuat jalur emas pariwisata, didokumenkan, dan itu dikawal oleh termasuk gubernur atau pembantu gubernur. Termasuk pengembangan RUT/RW. Semuanya, aspeknya, karena kan butuh turunannya itu. Iya pasti. Nah, nantinya pembantu gubernur akan mengawal dokumen. Kalau kabupaten atau kota mengusulkan APBD ke provinsi untuk disahkan, dilihat dulu, you punya tanggung jawab mengembangkan ini. Kalau belum, penuhi dulu baru kita approve. Taruhlah provinsi, Pak. Kira-kira kalau secara angka perkiraan saja, dalam pikiran Pak Senator, nilai tambah apa yang akan didapat gitu ya, dibandingkan dengan model yang sekarang, dibandingkan dengan daerah otonom baru level kabupaten kota. Iya. Jika kemudian itu 3 zona tadi itu sebagai provinsi masing-masing. Iya. Apa yang bakal didapat? Pertama, bisa dipastikan bahwa dari segi kebijakan akan sangat fokus pengembangannya. Pasti. Yang kedua, itu akan menumbuhkan pusat pertumbuhan. Karena satuan kerja ekonomi maupun politik itu adalah provinsi. Misalkan DPR ya aspirasinya tentu pastinya provinsi sebagai untuk banyak hal termasuk anggaran. Jadi akses ke anggaran akan semakin kuat. Nah, pasti juga akan berdampak kepada ekonominya dan masyarakatnya. Dan bisa dipastikan sebenarnya ini ada cerita yang menarik. Banten dulu ketika menjadi bagian dari Jawa Barat itu tidak ada apa-apanya. Hari ini dia juara 3 fiskal nasional, mengalahkan Jawa Tengah, Banten. Jadi sebenarnya dalam banyak hal saya menyebut bahwa pemekaran itu sebenarnya lebih ke teknis birokratis, ekonomis, bukan politik sebenarnya. Teknokratis ya. Ya, kepentingannya sebenarnya di situ. Dan provinsi-provinsi besar, saya kalau ini mensimulasikan nih, kemiskinan Indonesia kisarannya 26-27 juta lah. Ketika di breakdown di mana itu, pusatnya di Jawa. Jawa adalah sentrum kemiskinan di Indonesia. Jawa Timur 4,5 juta. Jateng 4,1, Jabar 4,1. Papua kisarannya paling nggak sampai, kalau misalnya Papua Barat ya itu angkanya paling berapa puluh mungkin. Justru di Jawa. Di Jawa. Jawa itu sentrum kemiskinan di Indonesia. Makanya saya sering sampaikan, kemarin Pak Philip itu sempat menghubungi saya karena saya Senator Papua Barat. Ya, karena saya interupsi di paripurna. Saya mengusulkan namanya dana alokasi khusus penanganan
daerah miskin. Jadi bukan dasar persentase, tapi jumlahnya. Karena di konstitusi yang dihitung adalah warga miskinnya. Fakir miskin adalah ditanggung oleh negara. Ya, jadi warga miskin dan anak terlantar. Betul. Jadi warga miskin satu orang dimanapun sama. Nggak di Jawa, nggak di Papua. Jadi karena yang banyak di Jawa, mestinya ini perlu mendapatkan pemihakan. Soalnya sekarang kan merasa, yang luar Jawa, padahal sebenarnya pusatnya di Jawa. Dan itu juga akan jadi tanggung jawab ya kepala daerah setempat kalau 3 daerah jadi provinsi tadi. Gagasan ini sudah disebarkan kemana-mana? Ya, ini memang karena saya tadi DPD RI memang lebih banyak berangkat dari data-data yang objektif, pendekatannya objektif, karena kami tidak, perspektifnya tidak politik dulu, kami objektif. Kami data, ini hasilnya, kami undang pakar dari kampus, dan kami sekarang juga banyak dengan kampus. Nanti kalau sudah ada penguatan, baru kita akan ke spektrum yang stakeholder lainnya. Pasti sudah ada tantangan. Oh iya, mungkin saja, tapi sih sejauh ini belum terlalu. Biasanya begini Pak, namanya daerah punya historis, lalu sampai ke psikologis, lalu kesan kita tentang NKRI adalah persatuan dan kesatuan. Ini sebenarnya sudah makin meluntur pandangan konservatif seperti ini. Tetapi Jawa Tengah pasti rutenya nanti ini mau memecah belah. Syukur-syukur tidak ada ya. Justru sekali lagi ini terkonfirmasi kebutuhan real dari lapangan. Saya kemarin mengadvokasi Sungai Serayu. Sungai Serayu itu sekarang menjadi ancaman bencana karena lumpurnya sudah menjadi sedimentasi ke Waduk Merican. Kapasitas normalnya hanya 2,5 juta, sekarang sudah menjadi 7 juta. Oh ya? Jadi kalau dibuang atau di flushing ke sungai, ikannya pada mati. Pasti. Kalau enggak bisa jebol. Karena itu ekologinya udah hancur. Siapa yang menangani sungai? Ternyata sungai ini melewati Wonosobo ujungnya, turun ke Banjar, Banyumas, Cilacap, Purbalingga hulunya semua. Di Wonosobo. Betul, ini 5 kabupaten. Jadi kalau di daerah ini tidak ada kepemimpinan yang mengintegrasikan menangani ini, semua akan lepas. Dan tadi Jateng Selatan tadi ada di situ semua ya? Iya, ini Kedu dan Banyumas. Soal Serayu menjadi Kedu dan Banyumas. Dan di Purwokerto, Bang Anies dan sahabat semua, kalau semua orang naik kereta masuk ke Purwokerto, dia akan disambut dengan keroncong di tepinya Sungai Serayu. Tapi setelah itu orang nggak tahu apa keindahan Serayu. Hari ini bisa menjadi persoalan. Jadi gagasan provinsi menjadi 3 dari 1 Jateng lalu menjadi 3 Pantura, Jateng 2, Jateng Timur, Jateng Selatan, Jateng Timur. Sejauh mana kemudian responsi dari DPR? DPR RI, DPRD provinsi, pemerintah provinsi? Sekali lagi kami ini baru hasil temuan berbasis data yang kami sedang susun. Kami konfirmasi, tapi konfirmasi awal kami masih ke lembaga pendidikan tinggi. Artinya kan sebenarnya kampus dulu. Artinya kan sebenarnya kebutuhan objektif. Kan beda reasoning dulu yang Pak Senator lakukan, ya kan? Dengan kondisi begini akan jauh lebih efektif, dan memberi potensi yang jauh lebih besar, andai kata dijadikan 3 provinsi. Dan sebenarnya kemarin juga sempat ada diskusi di Banyumas merespon isu itu. Kan di medsos juga berkembang bahwa Jawa Tengah, di Jawa kan ada kurang lebih sekian provinsi baru lagi. Termasuk tadi disebut-sebut Banyumas Raya, saya menyebutnya Jateng Selatan. Ada Solo Raya atau Jateng Timur. Bahkan ada yang sebut Muria. Jateng Utara bagian timur, porosnya Kudus. Mau lagi? Ada juga aspirasi itu muncul di. Tapi memang kalau kemudian menjadi simulasinya menjadi 4, menarik juga. Kenapa enggak? Karena 36,7 dibagi 4, rata-rata 9. Itu masih besar tapi di bawah 10, juga lumayan ideal dari segi populasi ya. Tapi soal itu semua kembali nanti kami ingin pendekatannya akademis dulu. Kami konfirmasi ke para akademisi, gagasan ini baru kemudian akan kami konfirmasi ke stakeholder yang lain. Pasti. Pemda maupun DPRD. Dan itu kan juga harus ada komite itu Pak. Betul. Masing-masing calon daerah otonom baru tadi. Saya kira ini menarik juga karena semua orang pasti suka.
terutama di lembaga penyelenggara pemilu? Sebenarnya itu hanya ini saja sih. Ya, ada ya itu efek ya, ya. Efek yang nikmat. Ya. Kalau saya bilang, ente mesti mendukung itu. Kenapa? Karena Anda bisa mencalonkan sebagai KPU atau Bawaslu provinsi. Ya, tapi sekali lagi saya ingin mengajak semua memang membuka wawasan ini dengan berbasiskan data dan pendekatan yang akademis. Jangan dibawa ke politik dulu. Dan jangan ke susu juga. Jangan ke susu yang penting reasoningnya dulu. Betul. Menjanjikan nggak konsep ini? Ya, ini kita bicara ke depan ya. Betul. Bicara ke depan karena saya tadi ingin menyampaikan kemiskinan kita itu kalau misalnya nanti bertahan di 10 atau 11%, dengan rata-rata kinerja 10 tahun pemerintahan bisa mengurangi 3%. 10 sampai? Ya, 10 tahun pemerintahan misalnya, sekarang kurang lebih 3 atau 4% yang bisa dikurangi. Iya. Artinya kalau masih ada 11 atau 10, kita butuh 3 kali 10. Atau 30 tahun untuk bisa mengenolkan kemiskinan kita. No, ya kalau zero kemiskinan ya. Betul. Nah, inilah kenapa perlu akselerasi. Sebab kalau misalnya 30 tahun untuk proses itu, maka sepanjang waktu memang terjadi proses penurunan kemiskinan. Tapi bukan hanya turun angkanya, tapi juga turun dari bapaknya ke anaknya. Transfer ya? Iya, karena 30 tahun Bang, ini kan sebuah siklus yang cukup panjang. Dan itu kalau ditarik mundur lagi 30 sampai 50 tahun lagi, ya 50 tahun yang lalu kan ngapain juga kan? Ya memang ini problem ya, apalagi kalau hari ini Bank Dunia menaikkan angka itu jauh lebih besar lagi sebenarnya Bang. Kita kan sekarang masih 550.000 basis pengeluarannya. Itu kan sebenarnya ya oke lah, apakah yang di atas kata 600.000 per bulan, apa juga layak dianggap itu? Artinya ini masih angka yang minimalis. Oke, Pak Senator, thank you banget nih atas kerawan jenengan. Terima kasih. Ini luar biasa, kita akan punya provinsi baru dengan konsep reasoning yang tadi sudah diuraikan sangat detail. Saya tidak menyangka juga Pak Halik akan bicara sedetail itu. Pantasnya emang gubernur ini. Thank you. Terima kasih sahabat semua, Bang NHS. Saya minta doa restu, mohon dibantu. Mari kita kolaborasi. Ini perlu bagaimana untuk Jateng bisa lebih baik ke depan. Intinya kan itu ya. Thank you, sobat. Kita akan sua di kali kesempatan.